Sun Wukong, raja kera yang legendaris, muncul sebagai tokoh ikonik dalam mitologi Tiongkok. Kisahnya bukan sekadar cerita tentang kekuatan supernatural, melainkan sebuah perjalanan transformatif dari pemberontakan liar menuju pencerahan spiritual yang mendalam. Kelahiran Sun Wukong sendiri sudah menandakan keistimewaannya. Ia lahir secara ajaib dari sebuah batu primordial yang telah menyerap esensi langit dan bumi selama ribuan tahun. Begitu muncul ke dunia, Wukong sudah memiliki kekuatan dan kecerdasan yang luar biasa. Dengan cepat, ia menjadi pemimpin para kera di Gunung Gua-Gua, membuktikan kemampuannya untuk memimpin dan melindungi kaumnya. Namun, kekuasaan duniawi ternyata tidak cukup memuaskan hasrat Wukong. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar yang harus ia capai. Dorongan ini membawanya pada pencarian akan keabadian. Dalam pencariannya, Wukong bertemu dengan Patriark Subhuti, seorang guru spiritual yang melihat potensi besar dalam diri sang kera. Subhuti mengajari Wukong berbagai ilmu sakti, termasuk 72 jurus perubahan wujud yang memungkinkannya berubah menjadi apa saja. Kemampuan terbang dengan awan jungkir balik, dan yang paling penting, rahasia mencapai keabadian. Dengan kekuatan barunya, Sun Wukong menjadi semakin percaya diri, bahkan cenderung sombong. Ia mulai melakukan berbagai tindakan yang mengguncang keseimbangan alam semesta. Wukong mencuri tongkat sakti Rui Jingnuban dari istana Raja Naga, senjata yang bisa berubah ukuran sesuai keinginannya. Tidak puas hanya dengan itu, ia juga menghapus namanya dari kitab kematian. Menantang takdir dan hukum alam yang berlaku, tindakan-tindakan Wukong yang semakin berani mencapai puncaknya ketika ia menyebabkan kekacauan besar di Istana Langit. Ia mengacaukan pesta para dewa, memakan buah persik keabadian yang seharusnya hanya untuk para dewa, dan bahkan mencuri dan meminum pil keabadian. Kekacauan yang ia timbulkan membuat seluruh penghuni surga geram dan ketakutan. Pasukan surga dikirim untuk menangkap Wukong. Namun tidak ada yang mampu mengalahkannya. Dengan 72 jurus perubahannya dan tongkat saktinya, Wukong berhasil mengalahkan semua pasukan yang dikirim untuk menghentikannya. Situasi menjadi semakin gentil, dan akhirnya Buddha sendiri turun tangan untuk mengatasi masalah ini. Buddha, dengan kebijaksanaan dan kekuatan spiritualnya yang tak tertandingi, menantang Wukong dalam sebuah pertaruhan. Ia menawarkan kebebasan jika Wukong bisa melompat keluar dari telapak tangannya. Dengan percaya diri, Wukong menerima tantangan ini. Ia terbang jauh hingga mencapai apa yang ia kira adalah ujung alam semesta, menandainya dengan coretan di 5 pilar yang ia temukan. Namun, ketika ia kembali, ia terkejut mengetahui bahwa ia sebenarnya tidak pernah meninggalkan telapak tangan Buddha. Sebagai hukuman atas kesombongan dan kekacauan yang ia timbulkan, Buddha memenjarakan Wukong di bawah gunung 5 jari. Selama 500 tahun, Wukong terkurung di sana, waktu yang cukup lama untuk merenung atas tindakan-tindakannya dan belajar tentang kerendahan hati. 5 abad berlalu, dan takdir membawa perubahan besar dalam hidup Sun Wukong, seorang biksu muda bernama Tang Sanzan, atau lebih dikenal sebagai Tripitaka. Membebaskannya dari penjara gunung, Tang Sanzan sedang dalam perjalanan suci ke barat untuk mencari kitab Sutra Buddha, dan ia membutuhkan pelindung dalam perjalanannya yang berbahaya. Wukong, yang telah lama terkurung dan merindukan kebebasan, setuju untuk menjadi murid dan pelindung Tang Sanzan. Meskipun awalnya hubungan mereka penuh konflik karena sifat Wukong yang impulsif dan sering bertentangan dengan prinsip-prinsip Tang Sanzan yang lembut dan bijaksana, Wukong perlahan-lahan mulai menunjukkan kesetiaan yang tak tergoyahkan. Ia melindungi gurunya dari berbagai ancaman, menghadapi iblis dan monster yang berusaha menggagalkan misi mereka. Sepanjang perjalanan ke barat, Sun Wukong menghadapi 81 kesengsaraan yang menguji tidak hanya kekuatannya, tetapi juga kesabaran, kebijaksanaan, dan karakternya. Setiap ujian membentuk Wukong menjadi pribadi yang lebih baik. Ia belajar mengendalikan amarahnya, berpikir sebelum bertindak, dan memahami nilai dari pengorbanan dan kerjasama. Salah satu ujian terberat bagi Wukong
adalah ketika ia harus menghadapi versi jahat dari dirinya sendiri. Pertarungan ini bukan hanya adu kekuatan fisik, tetapi juga pertarungan batin yang memaksa Wukong untuk menghadapi sisi gelapnya sendiri. Melalui pertarungan ini, ia belajar untuk menerima dan mengendalikan aspek-aspek negatif dalam dirinya, bukannya menekannya dalam perjalanannya. Wukong juga bertemu dengan berbagai makhluk ajaib yang menjadi rekan seperjalanannya. Ada Zubaji, babi yang rakus namun setia, dan Shao Jin, roh air yang pendiam namun kuat. Bersama-sama, mereka membentuk tim yang unik, masing-masing dengan kekuatan dan kelemahan sendiri, namun bersatu dalam tujuan melindungi Tang Sanzang dan menyelesaikan misi suci mereka. Setiap rintangan yang mereka hadapi tidak hanya menguji kekuatan fisik, tetapi juga kekuatan mental dan spiritual. Wukong belajar bahwa kekuatan sejati tidak selalu terletak pada kemampuan untuk mengalahkan musuh, tetapi juga pada kebijaksanaan untuk mengetahui kapan harus bertarung dan kapan harus mencari jalan damai. Salah satu pelajaran terpenting yang dipelajari Wukong adalah nilai dari pengampunan dan belas kasih. Ia yang dulunya cepat marah dan impulsif, kini belajar untuk melihat kebaikan bahkan dalam diri musuh-musuhnya. Beberapa kali, ia berhasil mengubah musuh menjadi sekutu, menunjukkan bahwa perubahan dan pertobatan selalu mungkin bagi siapa saja. Perjalanan panjang dan penuh tantangan ini akhirnya membawa rombongan Tang Sanzang ke tujuan mereka di India. Mereka berhasil mendapatkan kitab suci yang mereka cari dan membawanya kembali ke Tiongkok. Keberhasilan misi ini bukan hanya pencapaian fisik, tetapi juga simbol dari perjalanan spiritual yang telah mereka lalui. Setelah menyelesaikan misi dan kembali ke Tiongkok dengan kitab suci, Sun Wukong akhirnya mencapai apa yang selama ini ia cari, pencerahan sejati. Sebagai pengakuan atas perjalanan spiritualnya yang luar biasa dan transformasi karakternya, Wukong dianugerahi gelar Buddha Pejuang Kemenangan, Victorious Fighting Buddha. Gelar ini bukan hanya penghargaan atas kekuatan fisiknya, tetapi lebih dari itu, pengakuan atas perjuangannya melawan ego dan kesombongannya sendiri. Wukong yang dulunya pemberontak liar kini telah berubah menjadi pelindung dharma yang bijaksana dan penuh belas kasih. Kisah Sun Wukong mengajarkan bahwa perjalanan menuju pencerahan bukan tentang menghilangkan sifat-sifat kita, tetapi tentang memahami, menerima, dan mengarahkannya ke jalan yang benar. Kekuatan, kecerdasan, dan keberanian Wukong yang dulunya menjadi sumber masalah, kini menjadi alat untuk melindungi dan menyebarkan ajaran Buddha. Legenda Sun Wukong terus hidup dalam berbagai bentuk seni dan budaya, menginspirasi generasi demi generasi. Kisahnya mengingatkan kita bahwa perubahan selalu mungkin, bahwa kekuatan terbesar ada dalam diri kita sendiri, dan bahwa pencerahan sejati datang dari pemahaman dan penerimaan diri yang mendalam.